Bayangkan ada perkebunan sawit ilegal seluas 6 juta hektar di Indonesia. Luasnya bukan hanya ribuan hektar, tetapi setara 12 kali Pulau Bali atau hampir setengah Pulau Jawa. Fakta mengejutkan ini diungkap Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia, Muhammad Kodari. Lalu, siapa yang menikmati keuntungan dari jutaan hektar kebun sawit ilegal tersebut? Dan mengapa pemerintah mengaitkannya dengan ketimpangan ekonomi nasional? Pemerintah kembali menyoroti persoalan tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia atau Bakom RI, Muhammad Kodari, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 6 juta hektar perkebunan kelapa sawit ilegal yang tidak memiliki izin resmi. Pernyataan tersebut disampaikan Kodari saat melakukan kunjungan kerja dan meninjau Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di hadapan jajaran pemerintah daerah, ratusan kepala desa, dan pengurus koperasi, Kodari menyebut angka tersebut sangat besar. Menurutnya, luas kebun sawit ilegal itu hampir setara dengan setengah luas Pulau Jawa. Bahkan jika dibandingkan dengan Pulau Bali, luasnya mencapai sekitar 12 kali lipat. Kodari mengatakan temuan mengenai jutaan hektar perkebunan sawit ilegal tersebut merupakan informasi yang sebelumnya juga telah diungkap oleh Presiden Prabowo Subianto. Besarnya luas lahan ilegal ini, menurut pemerintah, menjadi salah satu gambaran adanya persoalan serius dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Namun, bagi pemerintah, persoalan ini bukan hanya soal legalitas lahan. Kodari menjelaskan bahwa penemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengoreksi ketimpangan dalam struktur ekonomi nasional. Ia menilai, selama bertahun-tahun Indonesia memang mampu mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 5% setiap tahun. Namun, pertumbuhan tersebut dinilai belum memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara teori, ketika perekonomian tumbuh, ukuran kelas menengah seharusnya ikut membesar karena semakin banyak masyarakat yang mengalami peningkatan kesejahteraan. Namun, menurut Kodari, kondisi yang terjadi justru berbeda. Kelompok kelas menengah mengalami penyusutan, sementara jumlah masyarakat yang berada di kategori hampir miskin atau nirpur justru meningkat. Artinya, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas. Lebih lanjut, Kodari menyampaikan bahwa setelah dilakukan penelusuran, pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu. Sementara kekayaan kelompok masyarakat paling atas disebut mengalami peningkatan hingga 3 kali lipat, sebagian masyarakat lainnya justru belum merasakan dampak yang seimbang. Atas dasar itulah, pemerintah memandang perlu melakukan pembenahan terhadap tata kelola sumber daya alam. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat penegakan hukum terhadap sektor-sektor yang dinilai bermasalah, termasuk perkebunan kelapa sawit dan aktivitas pertambangan ilegal. Selain melakukan penataan dari sisi penegakan hukum, pemerintah juga berupaya memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat desa. Menurut Kodari, salah satu instrumen yang didorong adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Koperasi ini diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa. Fungsinya tidak hanya sebagai tempat menghimpun dan memasarkan produk lokal, tetapi juga menjadi saluran distribusi berbagai bantuan pemerintah serta membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Dengan memperkuat ekonomi dari tingkat desa, pemerintah berharap manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Langkah ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengurangi ketimpangan ekonomi yang selama ini masih menjadi tantangan nasional. Temuan mengenai 6 juta hektar kebun sawit ilegal pun menjadi pengingat bahwa pembenahan tata kelola sumber daya alam masih menjadi pekerjaan besar. Pemerintah kini menempatkan penegakan hukum dan penguatan ekonomi desa sebagai dua strategi yang berjalan beriringan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.